Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Siva Savitri. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sterilisasi, di mana video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah manajemen laboratorium. Langsung saja, mari kita simak. Apa itu sterilisasi? Menurut Verdias tahun 1992, sterilisasi adalah suatu proses untuk membuat ruang atau benda menjadi steril atau suatu proses untuk membunuh semua jasad training yang ada. Sehingga, jika ditumbuhkan di dalam suatu medium, tidak ada lagi jasad training yang dapat berkembang biak. Sterilisasi harus dapat membunuh jasad training yang paling tahan panas, yaitu spora bakteri. Ada 3 pilihan cara sterilisasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, stabilitas, di mana sifat kimia, sifat fisika, khasiat, serat, serta struktur bahan obat tidak boleh mengalami perubahan setelah proses sterilisasi. Yang kedua, efektivitas. Cara sterilisasi yang dipilih akan memberikan hasil maksimal dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Yang ketiga, waktu. Lamanya penyesterilan ditentukan oleh bentuk zat, jenis zat, sifat zat, dan kecepatan tercapainya suhu penyesterilan yang merata. Cara sterilisasi yang pertama adalah sterilisasi uap. Sterilisasi uap adalah proses sterilisasi termal yang menggunakan uap jenuh di bawah tekanan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Alat untuk sterilisasi uap adalah autoklaf. Autoklaf yaitu suatu panci logam yang kuat dengan tutup yang berat, mempunyai lubang tempat mengeluarkan uap air beserta kerangnya, mempunyai termometer, pengatur tekanan udara, dan juga klep pengaman. Cara penggunaannya yang pertama, autoklaf akan diisi dengan air, kemudian dipanaskan, lalu ventilasinya dibuka untuk membiarkan udara keluar. Setelah itu, udara bersih, bahan yang akan disterilkan dimasukkan sebelum air mendidih. Lalu di autoklaf akan ditutup dan dikunci. Kemudian ventilasinya ditutup dan suhu serta tekanannya akan naik sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kemudian kita akan mengatur klep pengaman supaya tekanannya stabil. Kemudian setelah sterilisasi selesai, autoklaf dibiarkan dingin sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Yang kedua, sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus oven modern yang dilengkapi udara yang dipanaskan dan disaring. Rentang suhu khas yang dapat diterima di dalam bencana sterilisasi kosong adalah lebih kurang 15 derajat jika alat sterilisasi beroperasi pada suhu tidak kurang dari 250 derajat. Kemudian, alat tambahan yang dapat disterilkan di dalam oven ini, alat-alat dari gelas seperti gelas kimia, gelas ukur, pipet ukur, Erlenmeyer, botol-botol, coron, dan lain-lain yang terbuat dari gelas. Kemudian, bahan obat yang tahan pemanasan tinggi seperti minyak lemak atau vaselin. Yang ketiga adalah sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert. Tetapi gas etilen oksida sangat mudah terbakar dan bersifat mutagenik, kemungkinan akan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang kita sterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Namun, pemilihan untuk menggunakan sterilisasi gas ini adalah alternatif jika bahan yang akan kita sterilkan tidak tahan terhadap suhu tinggi pada sterilisasi uap atau sterilisasi panas kering. Proses sterilisasinya berlangsung di dalam bejana bertekanan yang didesain seperti pada autoklaf dengan modifikasi tertentu. Salah satu keterbatasan utama dari proses sterilisasi dengan gas ini adalah kemampuan gas tersebut untuk berdifusi sampai ke daerah yang paling dalam dari produk yang kita sterilkan. Yang keempat adalah sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop atau radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Ini digunakan isotop radioaktif, misalnya cobalt 60. Pada kedua jenis ini,
Dosis yang menghasilkan derajat jaminan sterilitas yang diperlukan harus ditetapkan sedemikian rupa, hingga dalam rentang satuan dosis minimum dan maksimum, sifat bahan yang disterilkan dapat diterima. Walaupun berdasarkan pengalaman, dipilih dosis 2,5 megarat radiasi yang diserap, tetapi dalam beberapa hal diinginkan dan dapat diterima menggunakan dosis yang lebih rendah untuk peralatan, bahan obat, dan bentuk sediaan akhir. Cara ini dilakukan jika bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan khawatir tentang keamanan etilen oksida. Keunggulan sterilisasi ini adalah reaktivitas kimia rendah, residu rendah, dan dapat diukur serta variabel yang dikendalikan lebih sedikit. Berikut adalah gambar dari alat sterilisasi dengan radiasi ion itu. Selanjutnya, sterilisasi yang kelima yaitu dengan penyaringan. Sterilisasi larutan yang labil terhadap panas sering dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba, sehingga mikroba yang dikandungnya dapat dipisahkan secara fisika. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari suatu matriks berpori tertutup kedap, atau dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel. Efektivitas penyaringan media atau penyaring substrat tergantung pada ukuran pori matriks, daya absorpsi bakteri dan matriks, dan mekanisme pengayakan. Penyaring yang melepas serat, terutama yang mengandung asbes, harus dihindari, kecuali tidak ada penyaringan alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan. Itulah dia materi sterilisasi dari saya, semoga bisa memenuhi standar tugas UTS yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.